Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Kimia Farmasi 2 pada minggu ini yaitu kita akan melakukan analisis kadar asetosal dalam sediaan tablet dengan metode spektrofotometri UV Vis. Dan pada video ini kami akan menampilkan prosedur dari awal hingga akhir beserta perhitungannya hingga didapatkan kadar asetosal dalam sediaan tablet tersebut. Baik, silahkan disimak videonya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum minggu ini. Dan langkah pertama yaitu penimbangan senyawa baku atau standar. Senyawa baku yang digunakan adalah senyawa baku asetosal. Dan kita akan menimbangnya sebanyak 0,1 gram. Dan penimbangan dilakukan dengan menggunakan neraca analitik. Hasil yang didapatkan dicatat. Hasil penimbangan yang didapatkan kemudian dicatat. Dan dilakukan pelarutan, yaitu langkah kedua pembuatan larutan baku induk. Serbuk asetosal yang sudah ditimbang kita larutkan dengan pelarutnya yaitu HCl dan metanol dengan perbandingan 1:1. Pelarutan dilakukan secara kuantitatif, jadi kaca arloji yang digunakan harus dibilas beberapa kali dengan pelarutnya. Kemudian senyawa asetosal dilarutkan hingga larut sempurna. Kemudian setelah larut sempurna, larutan tersebut dipindahkan ke labu ukur 100 ml, kemudian diatkan dengan pelarutnya yaitu HCl dan metanol. Dan pemindahan ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan cara membilas wadahnya atau gelas bekernya itu dengan pelarutnya secara berulang kali. Jadi harus berkali-kali ya supaya memastikan semuanya tertransfer atau sudah semuanya berhasil dipindahkan ke labu ukur sehingga nanti akan didapatkan konsentrasi larutan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah diatkan, labu ukur dibolak-balik untuk menghomogenkan larutan dan didapatkan larutan baku induk 1000 ppm. Kemudian kita akan membuat larutan baku asetosal 100 ppm dengan cara mengencerkan larutan asetosal 1000 ppm. Nah, jadi yang dari 1000 ppm dipipet 5 ml untuk diatkan hingga 50 ml begitu. Kita menggunakan pipet volume 5 ml. Nah, prosesnya juga secara kuantitatif mentransferkannya tegak lurus antara pipet volume dan labu ukurnya, kemudian kita atkan dengan pelarutnya yaitu HCl dan metanol. Nah, setelah didapatkan larutan baku asetosal 100 ppm, kita akan membuat larutan baku kerja yaitu masing-masing 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Nah, larutan baku kerja ini kita buat untuk untuk menentukan kurva linearitasnya atau persamaan regresi linearnya. Nah, pembuatan larutan standar 2 ppm itu dilakukan dengan cara mengencerkan larutan baku 100 ppm, yaitu kalau dari perhitungan V1M1 sama dengan V2M2 maka kita akan mengambil 100 ppm sebanyak 1 ml. Kemudian untuk yang 4 ppm kita akan mengambil 2 ml dari larutan baku asetosal 100 ppm menggunakan pipet volume. Nah, untuk larutan yang selanjutnya juga menggunakan perhitungan yang sama yaitu V1M1 sama dengan V2M2. Nah, kalau yang 6 ppm kita akan memipet 3 ml dari larutan baku asetosal 100 ppm. Dan masing-masing ini diatkan hingga 50 ml. Jadi bisa diperhatikan cara perhitungan pengencerannya di video ini. Untuk V1M1 itu adalah milik dari 100 ppm dan untuk V2M2 ini adalah untuk larutan yang akan kita buat. Gitu. V2-nya 50 karena kita akan mengatkan sampai 50 ml. Dan M2-nya beraneka macam, jadi tergantung dari kita mau buat larutan yang berapa ppm. Jadi bisa diisi 2, 4, 6, 8, atau 10 ppm. Begitu.
Nah, untuk memipetnya kita usahakan menggunakan pipet volume. Yang tahapan selanjutnya adalah preparasi sampel asetosal. Jadi, kita menggunakan tablet asetosal 1 strip. Kemudian, masing-masing tablet ini, sejumlah 10 tablet ini masing-masingnya ditimbang satu persatu dan dicatat hasil penimbangannya. Kemudian kita akan menentukan rata-rata dari massa tablet asetosal itu. Nah, jadi penimbangannya dilakukan sampai semua 10 tablet itu ditimbang. Setelah itu 10 tablet itu dihaluskan. Setelah dihaluskan kita bisa menimbangnya. Kita membutuhkan sekitar 50 mg atau sekitar 0,05 gram sampel dari tablet asetosalnya. Nah, sampel tersebut kemudian dilarutkan menggunakan pelarutnya yang sama, yaitu HCl dan metanol dengan perbandingan 1:1. Nah, HCl dan metanol ini nanti akan kita gunakan sebagai larutan belangko di proses analisis atau proses pembacaan absorbansi di instrumen spektrofotometer. Nah, setelah larut sempurna, kita akan pindahkan ke labu ukur 50 ml. Jadi sampelnya tadi sejumlah 50 mg diatkan atau dilarutkan at 50 ml. Gitu. Nah, pelarutannya sama juga, dilakukan secara kuantitatif. Setelah at, labu ukurnya digoyang-goyangkan atau dibolak-balik supaya homogen. Kemudian dilakukan penyaringan. Tujuan dari penyaringan ini untuk menyaring sisa-sisa zat pembawa yang tidak terlarut sempurna. Kemudian karena larutan yang yang bisa digunakan di instrumen itu adalah larutan yang jernih, tidak ada pengotornya atau tidak ada serbuk-serbuknya. Gitu. Nah, dari larutan yang sudah kita buat ini, kita akan mengencerkannya kembali sebanyak 100 kali. Jadi 1 ml dipipet, kemudian diatkan di 100 ml. Nah, ini adalah penentuan panjang gelombang maksimal. Nah, itu kuvetnya tadi harus dibersihkan dulu di bagian yang bening. Jadi kuvet itu ada 4 sisi, 2 sisi yang bening, 2 sisi yang buram. Nah, ini ada tempat kuvetnya. B itu adalah blanko, dan 1 itu adalah larutan baku kerja dengan konsentrasi 6 ppm karena kita mau menentukan panjang gelombang maksimalnya. Nah, itu kita pilih scanning, kemudian kita tentukan panjang gelombang yang akan kita analisis. Jadi startnya di 200 nanometer dan stopnya di 400 nanometer, yaitu di panjang gelombang ultraviolet. Nah, kemudian intervalnya kita pilih 0,5 nanometer. Jadi interval dari nanti masing-masing panjang gelombangnya banyak beda 0,5. Kemudian di rantes. Kita akan tunggu. Nah, kita harus mulai di collect baseline. Collect baseline ini harus dalam posisi blank atau blanko. Nah, yang paling atas sendiri ada tulisan blank atau blanko. Kemudian setelah selesai, kita bisa arahkan ke kuvet nomor 1, yaitu kuvet nomor 1 adalah konsentrasi 6 ppm, kemudian di measure sampel. Kita tunggu sampai terbentuk kurva dari senyawa asetosal. Nah, dari kurva tersebut kita bisa menentukan panjang gelombang maksimalnya. Gitu. Nah, itu kurvanya sudah terbentuk. Kita bisa tentukan panjang gelombang maksimalnya dilihat dari absorbansi yang paling tinggi. Nah, dari sini kita lihat absorbansi yang paling tinggi ada di sekitar 230. Gitu. 230,5 sudah. 230 sama nilainya, 229,5 juga sama. Akhirnya kita pilih di
230 gitu, 230 nanometer. Jadi pengukurannya akan dilakukan pada panjang gelombang 230 nanometer, yaitu di panjang gelombang maksimal. Begitu. Untuk selanjutnya kita bisa menentukan untuk langkah selanjutnya setelah penentuan panjang gelombang maksimal, kita akan melakukan pengukuran absorbensi untuk larutan baku kerja. Nah, ini kita set dulu panjang gelombangnya. Di set NM tadi kita panjang gelombang maksimalnya adalah 230 nanometer. Nah, setelah selesai kita arahkan ke belangko lagi untuk mengnolkan. Jadi ada auto zeronya. Nah, itu ini share blank dulu ya. Setelah 0 kita bisa kearahkan ke kuvet nomor 1, yaitu baku kerja 2 ppm. Kemudian ini adalah baku kerja 4 ppm absorbensinya. Kemudian ini adalah absorbensi dari baku kerja 6 ppm. Kemudian ini adalah absorbensi dari baku kerja 8 ppm, dan ini adalah absorbensi dari baku kerja 10 ppm. Langkah selanjutnya adalah pengukuran absorbensi sampel azotosal. Jadi tinggal dimasukkan saja sampelnya di kuvet, kemudian di set 30 nanometer, dan dicatat absorbensi sampel yang tampil di instrumen. Ini adalah cara menentukan persamaan regresi linear menggunakan Microsoft Excel. Jadi tinggal dimasukkan saja, yang X itu adalah konsentrasi baku kerja dan Y itu adalah absorbensinya. Kemudian kita akan pilih insert, terus pilih scatter. Jadi di gambar yang abu-abu itu kita pilih yang di kotak abu-abu, nanti akan muncul kurvanya. Kemudian kita arahkan ke garis kurvanya, kemudian kita pilih add trend line. Nah, itu yang ada tandanya. Kemudian kita akan pilih linear. Jadi trend line optionnya kita pilih linear. Kemudian di bagian bawahnya kita geser, scroll ke bawah, kita centang bagian display equation dan display R square-nya. Nah, nanti akan muncul persamaan regresi linear di kurvanya. Nah, itu Y sama dengan 0,0507X min 0,018. Nah, dari kurva itu kita bisa menghitung konsentrasi dari atau kadar dari asetosalnya. Oke, langkah selanjutnya setelah dihitung atau kita dapatkan persamaan regresi dari kurva di langkah sebelumnya, maka kita bisa menghitung konsentrasi sampel dari persamaan regresi linear ini dan absorbensi sampel dari yang sudah kita dapatkan di instrumen. Nah, absorbensi sampel ini setiap kelompok berbeda-beda, jadi tolong nanti saat perhitungan disesuaikan dengan absorbensi sampel kelompoknya masing-masing. Nah, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,0507X min 0,018. Nah, Y ini adalah nilai absorbensi, maka kita masukkan absorbensi sampel ke dalam Y seperti ini. Jadi 0,450 sama dengan 0,0507X min 0,018. Kemudian 0,018 ini berpindah ruas, jadi yang angka dikumpulkan dengan angka, yang tidak ada variabel X-nya dikumpulkan dengan yang tidak ada variabel X-nya. Jadi karena dia berpindah ruas, maka tandanya menjadi positif, sehingga berubah menjadi 0,450 plus 0,018 sama dengan 0,0507X. Nah, akhirnya didapatkan seperti ini. Nah, X-nya kita bisa hitung dengan cara membagi 0,468 dengan 0,0507, sehingga didapatkan X-nya adalah 9,231 ppm. Nah, di prosedurnya kan dijelaskan saat sampelnya ditimbang 50 mg, kemudian dilarutkan at 50 ml. Nah, dari 50 ml itu kan diambil 10 ml, kemudian diatkan 1000 ml.
Nah, itu artinya ada 100 kali pengenceran ya. Jadi dari 10 mili menjadi 1000 mili itu ada 100 kali pengenceran. Nah, 100 kali pengenceran itu berpengaruh di nilai X-nya. Jadi X yang sudah kita dapatkan 9,231 kali 100 itu akan kali 100, ini adalah faktor pengencerannya, akhirnya menjadi 923,1 ppm. Nah, ppm sendiri itu kan setara dengan miligram per 1000 mili. Jadi dia setara dengan 923,1 miligram per 1000 mili. Begitu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah melarutkan sampelnya 50 mg at 50 mili ya. Berarti kalau kita setarakan 923,1 mg dalam 1000 mili itu setara dengan berapa miligram dalam 50 mili. Nah, caranya seperti ini. Jadi 923 dikali 50 kemudian dibagi 1000. Nah, didapatkan hasilnya adalah 46,155 mg. Nah, ini adalah miligram dalam 50 mili. Jadi ada 46,155 mg asetosal dalam 50 mili larutan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ada 46,155 mg dalam 50 mili artinya massa dalam larutan atau massa dalam cuplikan tersebut. Nah, massa sampel yang ditimbang diketahui adalah 58,50 mg. Nah, tolong untuk massa sampel yang ditimbang ini kalian perhatikan data pengamatan dari kelompok kalian masing-masing. Apakah sama 58,50 atau tidak ya. Kemudian kita bisa menghitung massa sampel dalam satu tablet. Nah, massa sampel dalam satu tablet kita bisa menghitungnya adalah 46,155 mg yang sudah didapatkan dari sini. Ini adalah asetosal dari cuplikan yang sudah kita timbang, yaitu 58,50 mg. Kemudian X ini adalah yang ditanyakan massa per tabletnya, dan 106,5 mg ini apa? Itu adalah massa rata-rata 10 tablet. Nah, sehingga kita bisa menghitung X-nya adalah 46,155 dikali 106,5 dibagi 58,50. Kita dapatkan adalah 84,026 mg per tablet. Jadi kita bisa mengetahui massa asetosal dalam satu tablet adalah 84,026. Jangan lupa ini adalah massa rata-rata dari 10 tablet. Ya, tolong diperhatikan data yang kalian dapat apakah sudah dalam bentuk massa rata-rata atau massa total dari 10 tablet. Jadi berbeda ya. Kalau massa total 10 tablet kan berarti 10 tablet massanya di total semuanya. Kalau rata-rata berarti harus dibagi 10 lagi. Nah, untuk menghitung persen recovery-nya kita bisa hitung adalah massa asetosal dalam tablet dibagi 100 mg. 100 mg ini adalah yang tercantum pada etiket. Dikalikan 100% dan didapatkan hasilnya adalah 84,026%. Nah, persen recovery ini yang harus dicek ke FI. Begitu. Semoga penjelasan dari saya bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana cara perhitungan analisis kadar asetosal dalam tablet dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.